ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Hadratil mukarramin wal mukarramat, para asatidah, para kiai, para orang tua, wabil khusus yang sama-sama sangat kita muliakan dan kita doakan, keluarga besar almarhum Bapak Ustadz Haji Muhammad Usman bin Bapak Haji Kolbi beserta para anak, mantu dan cucunya. Almarhum kita doakan biar Allah kasih dan Allah terima amal ibadahnya, Allah ampuni dosa-dosanya, Allah tempatkan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Para guru-guru kita yang sangat banyak yang hadir malam hari ini, yaitu Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Muhammad Yusuf, Bapak Haji Abdul Khair MPD, Bapak Dr. Andes Haji Madinah, Bapak Ustadz Bapak Haji Ubaidillah Esas, Bapak Ustadz Haji Syamsuddin MMPD, Ketua Yayasan At-Taqwa Lagoa, Bapak Ustadz Haji Muhammad Ali Sadikin KUA Tarumajaya, Bapak Ustadz Haji Zainuri, Bapak Ustadz Abdul Kiram, Bapak Ustadz Ahmad Dumyati, Bapak Ustadz Haji Abdullah LC, Bapak Ustadz Ibnu Khalid SMKN 1 Tarumajaya, Bapak Ustadz Jamaluddin, Bapak Ustadz Nasron, dan juga Ketua PGRI Tarumajaya, dan juga Bapak Ustadz Abdurrahman dan Bapak Haji Abdullah Mursyid. Lengkap Pak, lengkap deh. Alhamdulillah, sesuai dengan catatan Pak Tupaya. Kita doakan para guru-guru kita semua, Allah kasih panjang umur, Allah kasih kesehatan, berkah dunia dan akhirat. Amin ya rabbal. Para bapak dan ibu, hadirin dan hadirat sekalian, jamaah majelis tahlil yang insya Allah kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam hari ini guru kita, orang tua kita telah meninggalkan dunia ini sudah 7 hari yang lalu. Beliau sudah berada di alam barzakh. Beliau sudah berada di alam kubur. Saya yakin
dan kita menjadi saksi bersama bahwa guru kita almarhum termasuk min ahlil khair, min ahlil jannah. Amin ya rabbal. Para bapak dan ibu, hadirin dan hadirat sekalian, tugas kita ketika menyaksikan ada tetangga kita, orang tua kita ya, apalagi ini guru kita, cuma satu yang kita lakukan sesuai dengan pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi apa? Uzkuru mahasina mautakum wa kufu an masawihim. Jadi ketika kita menyaksikan ada orang yang meninggal, apalagi malam ini yang wafat guru kita, cuma satu yang kita lakukan, uzkuru mahasina mautakum. Sebut kebaikannya. Tidak boleh menyebut aib kekurangannya. Karena setiap manusia pasti punya kekurangan, pasti. Tetapi kalau manusia muslim itu sudah mati, maka yang harus kita lakukan hanya menyebut-nyebut kebaikan. Semakin banyak yang kita sebut kebaikannya, semakin sering yang kita sebut kebaikannya, maka semakin mengangkat derajat almarhum, semakin memberikan kebebasan, dihapus dosa-dosanya, bahkan akan mendapatkan aliran pahala. Tapi justru kalau kita sebut-sebut kejelekannya, sebut-sebut dosanya, sebut-sebut aibnya, ini akan menambah berat siksaan almarhum. Karena itu tadi saya sudah ajak ya, kita bersaksi bersama almarhum min ahlil khair. Para bapak dan ibu, hadirin dan hadirat sekalian, malam ini kita sebutin satu-satu. Yang pertama, almarhum ini kita sama-sama tahu, beliau adalah seorang guru. Bahkan menurut catatan yang disampaikan ke saya ya, beliau jadi guru sejak tahun 80. Kalau sampai 2023 Pak, 43 tahun. Masya Allah Pak. Itu bukan perjalanan yang pendek. Itu perjalanan yang sangat panjang. Apalagi beliau tahun 80 Pak. Listrik di Legua tahun berapa guru Madinah? Masuk nah 83 86 berarti 3 tahun sebelum listrik masuk udah apa tuh? Udah jadi guru Pak. Ketap ketip ya. Pakai pelita apa tuh? Iya. Pelita apa tergantung Pak ya. Tapi beliau tetap berjuang Pak. Kenapa para bapak hari sekalian? Karena jadi guru, terutama guru agama ya, itu adalah mewarisi warisan Rasulullah. Di mana dalam satu riwayat Rasulullah mengatakan, innama bu'istu mu'alliman. Saya ini, kata Nabi, diutus ke dunia ini sebagai seorang guru. Jadi guru terbaik kita itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan almarhum Guru Haji Usman mewarisi apa? Mewarisi warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Ya, alhamdulillah Pak. Berkat ilmu beliau ada majelis taklim ya. Beliau ada madrasah yang pahalanya apa? Mengalir. Jadi kalau tahun 80 Pak sampai 2023, kalau mau dihitung tuh muridnya ada berapa? Kalau nggak kehitung Pak. Makanya beliau tepat banget ini Pak, apa yang Nabi sampaikan, idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salas. Jadi beliau ini ketika meninggalkan dunia punya sedekah jariyah berupa ilmu, mengalir terus pahalanya. Makanya almarhum di alam kubur John Pak. Kenal John Pak? Tenang. Saya yakin alam kubur buat almarhum lebih baik daripada alam dunia. Kalau di dunia kita ngerasain sakit ya. Di dunia kita ngerasain gak punya beras. Di dunia kita ngerasain dikejar-kejar utang sama orang. Betul gak Pak? Tapi kalau udah sampai alam kubur Pak, itu udah gak ada. Makanya matinya orang beriman lebih baik daripada hidupnya di dunia. Nah, makanya alhamdulillah nih almarhum ya. Punya sedekah jariyah, ilmunya manfaat, yang lebih dahsyat lagi Pak. Ini yang ketiga nih, waladun saleh yad'u lahu. Almarhum ini punya anak-anak yang soleh. Coba kalau Bapak lihat, Rasulullah di hadis ini Pak tidak mengatakan ibnun saleh yad'u lahu, tidak. Tetapi Rasulullah mengatakan waladun saleh yad'u lahu. Apa bedanya Pak? Kalau ibnun saleh Pak, itu anak boleh brojol dewek. Ya Ustadz Latif tuh ibnun saleh. Tapi kalau waladun saleh Pak, itu adalah anak ideologis, anak murid, anak yang diajarkan. Maka semakin banyak yang anak diajarkan, sudah pasti Pak, semakin banyak pahala yang terus apa tuh? Mengalir. Maka kenapa orang mati Pak disebutin uzkuru mahasina mautakum? Biar yang hidup, kalau tadi kata guru kita, camat-camat semua ini. Ya, saya tanya coba Bapak, ada yang siap mati? Ada yang siap mati? Semuanya pasti bilang belum apa? Belum siap. Kenapa kita ketika ditanya, Pak, kenapa belum siap mati? Yang paling tua ada? Mana paling tua? Udah siap mati belum? Masih belum. Pengen umur panjang. Waktu lagi masih muda, pengen punya anak. Anak udah pada gede, pengen lihat anak kawin. Anak kawin pengen ngelihat punya cucu. Cucu udah lahir pengen ngelihat cucu di wisuda. Nggak habis-habis Pak. Ya. Jadi kenapa orang ketika ditanya belum siap mati? Yang pertama karena terlalu banyak kita punya dosa. Akhirnya takut. Yang kedua karena kita terlalu cinta yang kita punya. Terlalu cinta sama istri, terlalu cinta sama anak-anak, terlalu cinta sama jabatan, terlalu cinta sama harta yang kita punya. Kalau gua mati harta gua apa yang makan ya? Begitu Pak ya. Maka akhirnya kita jawabnya takut apa? Takut mati. Padahal matinya orang mukmin lebih baik daripada apa tuh? Hidup. Bapak-bapak saya tanya nih. Mauan mati besok masuk surga, apa mati 10 tahun lagi belum tentu masuk surga? Tuh, mati sekarang aja tuh. Karena udah tua Pak ya. Jadi pengennya apa? Buru-buru mati aja gitu ya. Kalau yang masih muda mau di belakang kagak mau. Pak ya. Ini almarhum guru kita Bapak Haji Usman Pak. Makanya Nabi sebut waladun saleh yad'u lahu.
Bukti kalau almarhum ini punya anak-anak soleh, malam ini yang hadir mendoakan banyak. Belum tentu kita Pak kalau mati sebanyak ini yang doain kita. Berkat apa nih Pak? Berkat almarhum punya ilmu sebagai seorang guru. Bangga Pak kita kalau punya anak guru, karena semakin panjang kita jadi guru Pak, insya Allah. Itu yang disebut dengan panjang umurnya. Gak saya pesan nih sama putra putri beliau nih ya. Kalau pengen almarhum Guru Haji Usman umurnya pengen panjang, jangan pernah ditinggal Pak kiriman-kiriman kayak malam ini. Kan Bapak setiap hari berdoa, Allahumma tawil umurona fi ta'atillahi wa ta'atir Rasul. Ya Allah, berikan saya panjang umur. Karena umur itu Pak bukan jumlahnya, bukan. Umur itu adalah mengisi usia kita yang Allah kasih seberapa banyak. Dan umur itu Pak, seberapa lama nama kita masih disebut setelah kita mati. Kayak Al-Maghfurlah pakai Haji Nur Ali Pak, wafat tahun 92. Sampai sekarang namanya masih ada Bapak, masih disebut orang yang hidup. Berarti pakai Nur Ali umurnya apa tuh? Panjang. Jadi kalau almarhum Guru Haji Usman pengen umurnya panjang, minimal setiap tahun haul, maka dia disebut namanya. Berarti orang itu umurnya apa tuh? Panjang. Kan banyak Pak orang Pak baru meninggal setahun, 2 tahun, cucunya aja dia cicitnya Pak nggak kenal. Engkong lu siapa namanya? Engkong lu. Nah karena bapaknya nggak pernah menghaulkan dia punya engkong tuh. Jadi kalau umur kita pengen panjang, apalagi panjangnya fi ta'atillahi wa ta'atir Rasul Pak ya. Salah satunya adalah majelis-majelis kayak gini. Maka kata Nabi, uzkuru mahasina mautakum. Sebut kebaikannya saja. Ya, jangan disebut-sebut kejelekannya. Insya Allah Pak. Malam ini Pak, kalau kita sebutin Pak kebaikan almarhum, terus diikutin Pak oleh orang yang hadir, diikutin oleh orang yang dengar. Gua pengen tuh mati kayak almarhum Engkong Guru Usman. Maka almarhum Pak secara otomatis ketika diikuti oleh orang-orang yang hadir, maka dia mendapatkan aliran pahala karena diikutin langkah dan kebaikan-kebaikannya. Jangan sampai Pak, jangan sampai nauzubillah ya, kita udah mati, kejelekan kita masih diomongin orang. Ya, bahkan sampai orang bilang, syukur tuh mati juga lu ya, mati loh. Itu Pak ya. Jangan sampai Pak. Ya. Siapa Pak orang yang udah mati puluhan tahun, bahkan berabad-abad, 15 abad yang lampau, dia sudah mati, dia tinggal di zaman Rasul, dia bersama-sama Nabi hidupnya sampai hari ini Pak, kalau berbicara jelas disebut-sebut. Siapa Pak? Abu Lahab, Abu Jahal. Saking jeleknya ini orang, Allah abadikan di dalam surah apa? Allah. Ini nauzubillah Pak. Jangan sampai kita diabadikan tuh kayak Fir'aun. Pak ya, Fir'aun saking apa tuh? Saking jeleknya ini orang, saking banyak dosanya ini orang, diabadikan. Dan ini jangan sampai nauzubillah. Makanya Nabi kasih doa biar ketika kita mati jangan sampai kita disebutin oleh orang kejelekan kita. Ini doa Nabi ajarkan Pak. Kata Nabi apa? Idza tasyahada ahadukum falyasta'id an arba'in. Apabila kamu ketika bertasyahud akhir, mintalah perlindungan kepada Allah dari 4 poin. Yang pertama, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Ya Allah,
aku berlindung kepada kamu dari siksa jahanam. Siapa Pak yang pengen masuk neraka? Enggak ada. Maka salah satu usaha kita Pak, biar kita tidak masuk neraka jahanam, baca doa ini yang diajarkan oleh Nabi ketika kita bertasyahud akhir. Yang kedua, Allahumma inni a'udzubika min fitnatil qabri atau min azabil qabri. Ya Allah, aku berlindung kepada kamu dari siksa kubur. Almarhum Pak ya, udah masuk kubur nih. Kita juga nanti kalau mati pasti masuk apa? Kubur. Apakah kuburan kita siksa, azab atau nikmat? Ini sangat tergantung amal kita. Salah satu usaha kita biar kita masuk ke dalam kuburan kita, dan kuburan itu termasuk raudhah min riyadil jannah. Nabi ajarin doa ini. Allahumma inni a'udzubika min adabil qabri. Yang ketiga, Allahumma inni a'udzubika min fitnatil mahya wal mamati. Nah ini Pak. Ya Allah, aku berlindung kepada kamu dari fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Waktu hidup sering difitnah orang. Waktu hidup sering dicaci, dihina orang. Waktu hidup sering diomongin kejelekannya. Sampai udah mati ini orang masih diapain? Diomongin juga kejelekan. Maka jangan sampai terjadi seperti itu Pak. Nabi kasih doa, dan doa ini dibaca ketika kita bertasyahud akhir di sholat kita. Yang keempat Pak, Allahumma inni a'udzubika min syarri fitnatil masihid dajjal. Nah ini Pak, jangan sampai kita terkena apa? Iya, fitnah keburukannya Dajjal Pak. Dajjal itu Pak digambarkan matanya apa? Sebelah Pak ya. Zaman sekarang Dajjal banyak Pak. Orang matanya mah ada dua-duanya, tapi yang berfungsi kadang-kadang sebelah, kadang-kadang dua-duanya, pura-pura buta. Ya, yang haram dihalalkan. Jangan sampai Pak 2024 ini Pak, yang benar diapain? Yang benar diapain? Ditipu Pak.